menginginkan tidak terjadi. Usir-usir orang. Jalan. Usir-usir. Apa? Cabut. Ya itu lah pasir anjing. Bilang ke anjing. Ini lah duduk pasir anjing. Ingat uangnya. Buka baju kau. Kalau memang bubarkan. Kami tidak memerlukan Amsor, ada di yang takbir. Allahu Akbar. Kamu bari pengajian. Anda tidak ada perlu dilakukan. Tidak ada dibutuhkan. Pulang nanti kau marah orang nanti. Saya berupaya. Kamu pulang. Jangan sampai yang terjadi itu anggaplah sebuah kesalahan harus diselesaikan. Sesama orang Islam saling memaafkan. Yang perlu ada di mediasi dalam. Tapi orang Yahudi ngapain dimaafkan? Pulang. Suruh pulang. Cabut kau. Bajingan kau. Puas saja nggak ada kelendela. Bajingan kau. Mengaku dia dari Riau. Dilarang membuat acara di Riau. Tolak. Harga mati. Tolak kasar. Pulang. Biar pulang. Udah balik aja kalian. Tolong didengar, kita ini butuh NKRI damai. Kita tidak mau satu tetes darah tertumpah. Biar bicara dulu. Takbir! Ya, mohon saya bersama seluruh elemen masyarakat, seluruh lembaga-lembaga
agar Laskar Jihad, FPI, GMMK, semuanya Bumi Lancang Kuning, seluruhnya ada di sini. Mohon dengan sangat, tolong tidak dilaksanakan. Dengan sangat. Bila dilaksanakan perang. Siap! Sebelum tanggapan Pak, satu lagi. Bapak untuk ketahui sejarah bangsa ini, Kesultanan Siak mengakui dan dia bersedia untuk bergabung ke NKRI, kemudian menyerahkan hartanya. Jadi jangan pernah hadari kami orang Melayu ini bagaimana dengan cinta NKRI. Bapak datang sebelum Bapak mengajarkan dengan cinta tanah air, leluhur kami telah mengajarkannya. Biar aja lepas dia, biar. Pokoknya kalau jadi serang. Islam punya kontribusi besar sebelum ada Pancasila di Indonesia. Karena sebelum ada Pancasila sudah dituntun oleh ulama-ulama Sunan Songo dan itu sudah nikmat hidupnya. Belum ada Pancasila lahir. Ya kan? Sudah ditata oleh para ulama, sudah ditata oleh Sunan Songo, belum ada Pancasila. Apakah mereka berdasarkan Pancasila? Ya enggak, pasti itu ruh-ruh imannya itu diterjemahkan dengan benar. Memaknai iman dengan benar, implementasi iman dengan benar. Itu belum ada Pancasila. Nah, itu satu. Pertanyaan kedua, kenapa saya ini menggebuk NU? Lah ini saya ini pertanyaan ini. Menggebuk NU. Sebetulnya saya ini cucu pendiri NU. Nah, kakek saya itu pendiri NU, juga kakek adik saya Nadif ini, adik saya. Bahkan NU dipegang Pak Alik saya sendiri, Ki Sahal Mahfud, itu adik kandung ibu saya. Jadi istilah menggebuk NU itu sebetulnya sebelum saya yang menggebuk NU adalah pendiri NU sendiri. Jadi sebelum saya itu tokoh-tokoh NU dulu itu sudah gebuki NU. Dan Muhammadiyah yang gebuki Muhammadiyah, karena saya saking cintanya pada NU. Maka saya harus tahu, saya cari patologinya di mana, sel-sel penyakitnya di mana, harus dibenahi. Kalau saya tidak cinta, saya biarkan, saya tinggalkan. Karena saya akan mencintai NU, mencintai Muhammadiyah, saya di komunitas Muhammadiyah akan saya bicarakan sel-sel penyakitnya Muhammadiyah. Saya di komunitas HTI akan saya jelaskan sel-sel komunitas penyakitnya di HTI, patologinya apa. Saya ada di Salafi, saya jelaskan sel-sel kelemahan yang ada pada Wahabi. Karena ini komunitasnya adalah IKPMII, maka kita bicarakan sel-sel yang ada pada diri kita sendiri. Dan itu objektifnya mencari kesehatan. Nah, contoh ulama dulu mengkritik NU-nya sendiri. Nah, ini saya berikan contoh. Dulu itu setiap Mbah Hasyim Asy'ari ngajar Alfiyah. Mbah Hasyim Asy'ari ngajar Alfiyah. Mbah Khalil Kasingan itu hafal Alfiyah dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Itu banyak ulama hafal. Tapi kalau dari belakang ke depan itu kan jarang. Itu Mbah Khalil Kasingan, Rembang. Mbahnya Mbah Khalil Bisri. Jadi mertuanya Mbah Bisri. Itu kalau sampai pada bunyi kamu tari malin wajahin manahat, beliau langsung ingat NU. Begitu sampai kamu tari malin wajahin manahat, orang yang mencari harta dan pangkat, orang yang mencari keharta dan kedudukan, gila harta, gila pangkat. Ulama kalau sudah sampai di situ, terus jangan-jangan Nahdlatul Ulama nanti, begitu. Nah, ini berarti dulu sudah ada warning. Kamu taghimalin wajahid menahat, dihentikan beliau. Ini saya takut ini dari anak-anak kita Nahdlatul Ulama. Karena beliau Nahdlatul Ulama, maka beliau sangat cinta pada anak cucunya. Mbah Maksum itu kalau sudah sampai kamu taghimalin wajahin manahat,
mencari harta dan kedudukan, beliau berhenti diskurs, pasti ada ilustrasi kata-kata. Jangan-jangan ini Nahdlatul Ulama, karena gejala-gejala waktu itu sudah ada. Nah, itu abah saya ikut ngaji di Mbah Mahfud, mertuanya sendiri, Mbah Mahfud Kajen, bapaknya Mbah Sahal adalah mertua bapak saya, karena ibu saya adalah putrinya Mbah Mahfud yang hidup panjang pertama, kakak-kakak yang lain meninggal dunia lebih awal. Nah, itu Mbah Mahfud kalau ngajar Alfiyah ke mubtaghi malin wajahid manhat, pasti wah piye iki kuda kayak Imam Ibnu Malik itu dak kesana, ini isyarahnya. Itu yang ditakuti. Jadi kekhawatiran itu sudah ada. Nah sekarang saya tanya, apakah kekhawatiran itu sekarang terjadi atau perkiraan, atau sudah kita yakini sudah terjadi? Nah, ini kita yakini sudah terjadi. Elemen bukan NU-nya, individunya sudah terjadi. Ada yang cinta harta, ada yang ambisi kekuasaan, ada yang gila kekuasaan, gila pangkat, gila kedudukan, sampai bertikai, sampai bermusuhan. Bukan Nahdlatul Ulamanya, tapi individunya kan ada. Tapi ini berpengaruh pada NU-nya sendiri. Mbah Sahal ini perlu tanda kutip sebelum wafat itu berkata ke saya, Ki Sahal Mahfud beberapa bulan sebelum wafat berkata kepada saya, ini perlu dicatat, orang NU belum dengar ini, ke saya secara pribadi, Mbah Jong, bahasa Jawa, Mbah Jong angel aja ini, ya angel aja ini. Uang iku mestine nek ana siji gawe wis NU, nggone kungku ya disaingi karo wong-wong ya sing nyaingi ya wong NU. Lho, iso nyaingi NU. Ana madrasah wis NU. Lho iku sing gawe ustadz yang gawe madrasah diri nyaingi madrasah NU. Besar bilang begitu. Engko ana neh KBIH apa-apa kegiatan NU misalnya. Yus NU, tapi engko yo ono saingane neh nyaingi NU. Lho saya nyaingi sapa? Yo NU. Coba. Ya Banda itu kan sudah jelas ini ya. Itu bahasa hal tuh nyontohkan kabupaten-kabupaten disebut satu persatu atau 3 kabupaten, rumah sakit, pendidikan, universitas, dan berapa ke saya pribadi. Berarti Mbak Sahal itu kalau tidak udzur fisik mau marah-marah, cuma beliau kesantunannya bahasanya begitu. Jadi saya tidak menggebuki NU, tapi mencari sel-sel kelemahan yang ada di NU. Kita di Muhammadiyah, nanti saya diundang Muhammadiyah, saya akan bicarakan sel-sel kelemahan yang ada di Muhammadiyah. Kita di HTI kita jelaskan, semua punya kelemahan, semua punya kelemahan.